Tanggal 14 April tahun 1912. Samudra Atlantik Utara. Koordinatnya kelak akan dicatat dunia. 41 derajat 43 menit 57 detik lintang utara, 49 derajat 56 menit 49 detik bujur barat. Sekitar 600 km tenggara Newfoundland, Kanada. Di jalur pelayaran tersibuk antara Eropa dan Amerika. Laut malam itu tidak mengamuk. Tidak ada badai. Tidak ada gelombang besar. Justru sebaliknya. Permukaan air begitu tenang, seperti kaca hitam tanpa riak. Namun di bawah ketenangan itu, suhu air hanya sekitar -2 derajat Celcius. Lebih dingin dari es batu di tangan manusia. Di tengah keheningan itu, melaju kapal terbesar yang pernah dibuat peradaban modern. RMS Titanic, dan malam itu, sejarah menunggu. Awal 1900-an adalah masa euforia teknologi. Listrik menerangi kota. Rel kereta membelah benua. Mesin uap menggantikan layar. Di Inggris, perusahaan pelayaran raksasa, White Star Line, berambisi membangun kapal paling megah di dunia. Didukung modal besar dari International Mercantile Marine Company dan pengaruh finansial JP Morgan. Lahirlah proyek kapal kelas Olimpik. Titanic dibangun di galangan Harland and Wolff dengan panjang hampir 269 meter dan berat lebih dari 46.000 ton. Ia menjadi simbol supremasi manusia atas alam. Pers bahkan menjulukinya unsinkable, praktis tidak dapat tenggelam. Seorang awak kapal kabarnya pernah berkata, "Even God himself could not sink this ship." Apakah kalimat itu benar-benar diucapkan? Sejarawan berdebat, namun semangat zaman memang seperti itu. Kepercayaan diri manusia mencapai puncaknya. Dan kesombongan, seringkali lahir dari keyakinan berlebihan. Komandan kapal adalah pelaut senior, Edward Smith. Ia telah puluhan tahun menakodai kapal raksasa. Titanic adalah pelayaran terakhirnya sebelum pensiun. Kapal ini memiliki 16 kompartemen kedap air. Jika 4 terisi, kapal tetap mengapung. Namun ada satu kelemahan, sekat tidak mencapai dek atas. Jika terlalu banyak kompartemen bocor, air akan meluap dari satu ruang ke ruang berikutnya. Titanic bukan kebal, ia hanya dirancang untuk kemungkinan yang masuk akal. Dan malam itu, kemungkinan yang terjadi melampaui perhitungan. Tanggal 10 April tahun 1912, Titanic berangkat dari Southampton, singgah di Cherbourg, lalu Queenstown. Tujuan akhirnya, New York. Total sekitar 2.224 orang berada di kapal. Di antaranya, John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss, Margaret Brown. Di dek atas, pesta dan musik. Di dek bawah, harapan para imigran. Semua percaya mereka berada di kapal paling aman di dunia. Tanggal 14 April tahun 1912, beberapa kapal mengirim pesan radio tentang ladang es. Salah satunya memperingatkan bahwa jalur pelayaran dipenuhi gunung es besar. Namun Titanic tetap melaju sekitar 22 knot. Laut yang terlalu tenang menjadi jebakan. Tanpa ombak, gunung es tidak terlihat karena tidak ada air yang pecah di sekitarnya. Pukul 23.40 waktu kapal. Gunung es di depan. Kemudi diputar keras. Mesin dibalikkan. Namun lambung kanan kapal tetap tergores. Air mulai masuk. Thomas Andrews menghitung cepat. 6 kompartemen bocor. Ia berkata pelan, kapal ini tidak akan bertahan lebih dari 2 jam. Lokasi tabrakan berada di Samudra Atlantik Utara bagian barat. Koordinat resmi bangkai kapal yang ditemukan pada 1985 adalah 41 derajat 43 menit 57 detik lintang utara,
49 derajat 56 menit 49 detik bujur barat. Kedalaman laut di sana hampir 3.800 meter. Tekanan air di dasar laut setara lebih dari 5.500 pound force per square inch (PSI). Di sanalah Titanic kini berbaring, terbelah dua, tertimbun lumpur samudra. Perintah evakuasi terdengar. Women and children first. Sekoci diturunkan. Namun banyak sekoci turun tidak penuh. Benjamin Guggenheim berkata, "We've dressed in our best and are prepared to go down like gentlemen." Isidor Strauss menolak meninggalkan istrinya. Margaret Brown mendesak agar sekoci kembali menyelamatkan orang lain. Air terus naik. Pukul 2.18. Lampu padam. Kapal patah. Pukul 2.20. Titanic tenggelam sepenuhnya. Jeritan memenuhi udara. Dalam suhu minus 2 derajat Celcius, rata-rata manusia hanya bertahan 15 menit. Sinyal SOS diterima oleh RMS Carpathia. Kapten Arthur Rostron memerintahkan kecepatan maksimum. Carpathia tiba sekitar pukul 4 pagi. Hanya 705 orang selamat. Sekitar 1.500 lebih meninggal. Atlantik kembali sunyi. Pada tanggal 1 September tahun 1985, ekspedisi dipimpin oleh Robert Ballard menemukan bangkai Titanic. Temuan penting, kapal memang patah dua, paku keling tertentu berkualitas lebih rendah. Baja menjadi rapuh dalam suhu ekstrim. Bekas kebakaran batubara memang ada sebelum tabrakan. Namun kebakaran bukan penyebab utama. Analisis komputer modern menunjukkan bahwa tabrakan frontal mungkin justru membuat kapal bertahan lebih lama. Ironisnya, manuver menghindar justru memperpanjang robekan lambung. Rumor berkembang, Titanic ditukar dengan Olimpik, sabotase finansial, kutukan atau takdir ilahi. Namun bukti sejarah dan nomor seri lambung menolak teori pertukaran kapal. Tidak ada bukti sabotase. Yang ada adalah kombinasi kepercayaan diri berlebihan, tekanan reputasi, standar keselamatan yang belum memadai. Samudra Atlantik Utara masih bergelombang seperti biasa. Di kedalaman 3.800 meter, RMS Titanic terbaring sunyi. Tangga agungnya runtuh, relingnya tertutup karat merah. Namun kisahnya tidak tenggelam, karena Titanic bukan sekadar kapal. Ia adalah pelajaran bahwa teknologi tidak kebal, bahwa kesombongan memiliki batas, bahwa bahkan di abad paling percaya diri sekalipun, alam tetap berkuasa. Dan di malam tanggal 14 April tahun 1912, di koordinat 41 derajat 43 menit 57 detik lintang utara dan 49 derajat 56 menit 49 detik bujur barat, samudra mengingatkan manusia bahwa tidak ada yang benar-benar tak dapat tenggelam.